Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Tangguh Jiwa Priantoro, NRP 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu algoritma di machine learning, yaitu decision tree. Seperti sama dengan judulnya, itu sebuah pohon keputusan. Jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai decision tree. Tujuannya pada percobaan ini saya akan mengubah bentuk tabel ini mengenai gangguan internet ini ya, menjadi sebuah tree ya. Pertama yang harus kita ketahui sebelumnya yaitu kita harus mengetahui nilai atau rumus. Pertama yaitu rumus untuk mencari sebuah entropi. Karena untuk membuat sebuah tree kita harus menentukan nilai entropi untuk menentukan juga urutan tree-nya dari yang teratas hingga yang ke bawah. Jadi tidak boleh sembarangan untuk menentukan susunan tree-nya. Nah, lalu bagaimana untuk menyusun tree-nya? Nah, pertama kita harus menentukan node yang pertama, yang paling atas ini ya. Node yang pertama. Di sini saya sudah membagi. Jadi, untuk node pertama kita ambil salah satu atribut di sini. Di sini kan ada 4. Jadi kita hitung untuk entropinya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada ini untuk waktu, ada untuk paket, ada untuk frekuensi dan prioritas. Di sini sudah ada nilai entropinya dari masing-masing atribut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu saja untuk di atribut waktu. Ini ada 2, yaitu panjang dan pendek. Nah, penjelasannya bagaimana cara menghitung nilai entropinya di sini. Nah, di sini saya memiliki data waktu, pengaruh waktu terhadap gangguan, yaitu pada tabel ini jika dicari, maksudnya jika disimpulkan dengan waktu pendek dengan gangguan itu tidak normal atau gangguan itu berjumlah 3 data. Jadi, coba kita hitung untuk waktu pendek dan gangguan ini 1 gangguan, 2 ini pendek gangguan, dan 3 pendek gangguan. Yang lainnya itu pendek normal. Nah, jadi ada 3 data dengan waktu pendek dan gangguan. Dan selanjutnya waktu pendek dengan gangguan normal. Jadi tidak ada gangguan, hanya ada 1 data di sini jumlahnya, ya ini di sini. Baris nomor 2 dari bawah, pendek, gangguannya normal, hanya ada 1 data. Dan selanjutnya waktu yang panjang. Sini cari waktu yang panjang dan dengan gangguan itu terdapat gangguan. Panjang, ini normal, panjang. Nah, di sini ada panjang gangguan ya 1, panjang gangguan 2, 3. Ya ada 3 data dengan waktu panjang dan gangguannya itu terdapat gangguan. Dan yang keempat ini, yang maksudnya panjang yang kedua, ada panjang dengan gangguan normal yang tidak ada gangguan. Di sini panjang dengan gangguan normal 1, ini 2, panjang normal lagi 3, panjang normal lagi 4, panjang normal lagi yang paling bawah ini ya. Jadi ada 5 data dengan waktu panjang dan gangguan normal atau tidak ada gangguan. Nah, sini tabelnya saya copy ke sini untuk memperjelas. Di sini ya, ini tabelnya seperti yang pada tampilan sebelumnya, seperti ini ya. Di sini saya copy di sini. Nah, untuk total entropi, total
total data pada waktu ini, yaitu totalnya kan ada 12. Nah, ini saya jumlahkan untuk jumlahnya ini. Nah, rumus untuk menghitung entropi itu seperti ini. Ada min probabilitas plus log 2 probabilitas plus dikurangi probabilitas min log 2 probabilitas min. Jadi misalkan di sini Q1 merupakan waktu pendek, waktu yang pendek ini. Ini saya beri nama Q1. Untuk menghitungnya, maka di sini kan ada plus 1. Maaf, ada P plus. Jadi P plus ini saya misalkan waktu pendek dengan gangguan. Nah, ini misalkan probabilitas yang plus. Nah, maka untuk menghitung probabilitas kan jumlah data per jumlah keseluruhannya. Jadi di sini kan ada satu data dengan waktu pendek dan gangguan, dan jumlah data dengan waktu pendek itu ada 4. Ini jika dijumlahkan ada 4. Jadi probabilitas waktu pendek dengan gangguan itu 1/4 dikali log 2 1/4, sama, soalnya probabilitas plus, jadi ini sama. Jangan lupa lalu minus lagi, minus probabilitas min ini yang selanjutnya, yaitu waktu yang panjang. Di probabilitas waktu yang ini untuk Q1 kan khususnya pada waktu yang pendek ya. Jadi di sini maaf tadi ada kesalahan. Ya, ini kan waktu pendek dengan gangguan. Jadi P plus ini berarti 1/4, dan selanjutnya waktu pendek dengan normal. Ini negasinya dari yang sebelumnya, dari P plus. P min berarti kan ini ada 3 data dengan waktu pendek dan gangguan yang normal. Jadi ini 3, ditulis 3 per banyaknya data yang pendek, ada 4, jadi 3/4. Jadi untuk hasilnya Q1 untuk entropi untuk waktu pendek itu ini minus 1/4 log 2 1/4 min 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Ini saya hitung pakai kalkulator biar cepat. Terus selanjutnya ini seharusnya Q2 ya. Q2 ini waktu yang panjang. Jadi ini probabilitas waktu yang panjang dengan gangguan. Ini 3/8 ini waktu yang panjang dengan gangguan. Jadi kan data dengan waktu yang panjang dan gangguan kan ada 3. Sedangkan keseluruhan data dengan waktu panjang itu ada 8. Jadi untuk probabilitas waktu yang panjang dengan gangguan itu 3/8. Ini P plusnya. Nah, sedangkan kan dikurangi untuk P min log 2 P min. P min itu dengan normal. Jadi panjang normal itu kan ada 5/8, ada datanya ada 5 diper 8. 8 itu kan tadi jumlahnya waktu dengan panjang. Ini untuk P min-nya. Jadi untuk yang entropi waktu panjangnya itu min 38 log 2 38 min 58 log 2 58, dan hasilnya itu 0,95. Lalu untuk menghitung hasil akhir dari entropi waktu ini, kita gunakan rumus seperti ini. Jadi kita hitung probabilitas waktu pendek, kita abaikan untuk gangguannya, kita abaikan ini gangguan, ini kita abaikan. Nah, untuk waktu pendek kan totalnya ada 4 dan sedangkan seluruh data itu ada 12. Jadi probabilitas waktu pendek itu ada 4/12 di sini. Sedangkan Q1 ini nanti nilainya diambil dari perhitungan entropi yang waktu tadi, yang Q1 ini 0,81, terus ditambah dengan
probabilitas waktu panjang dikali dengan Q2. Q2 ini kan tadi entropi waktu panjang, dua gangguan tadi, dengan gangguan dan normal. Jadi karena data dengan waktu panjang itu totalnya 3 tambah 5 itu 8, maka 8/12 jadinya ini dikali dengan Q2. Nah hasilnya begini, 4/12 dikali 0,81 plus 8/12 dikali 0,98 sama dengan 0,91. Nah perhitungan entropi ini juga dilakukan pada setiap atribut. Jadi di sini kan ada atribut waktu, paket, frekuensi, dan prioritas. Jadi dihitung semua untuk nilai entropinya. Di sini kebetulan sebelumnya saya menggunakan Excel. Jadi ini hasil akhirnya dari Excelnya. Pendek jumlahnya 4, panjang 8, dan ini untuk entropi pendek, entropi panjang, lalu dia di entropi untuk waktu 0,91. Nah ini sama juga untuk atribut paket, ini perhitungannya juga sama. Dan frekuensi, nah jika ada frekuensi, misalkan ini ada frekuensi kan ada 3, jadi juga sama sebenarnya, perhitungannya juga sama. Jadi misalkan nanti akan bertambah Q3 di sini. Q3. Misalkan di sini kan ada frekuensi rendah, sedang, tinggi. Di sini nanti kan misalkan Q1 ini buat rendah, Q2 ini sedang, dan Q3-nya buat tinggi juga. Nah, ini nilai entropi mengenai frekuensi, mengenai frekuensi nanti juga bertambah. Misalkan kan ada yang tinggi, berarti ditambah satu lagi probabilitas frekuensi tinggi dikali Q3. Q3 tadi kan kita definisikan sebagai frekuensi tinggi, entropi frekuensi tinggi, seperti itu. Nah ini hasilnya seperti ini juga, 0,97. Nah ini Q3, ini jumlah dengan frekuensi rendah ada 3, sedang ada 5, tinggi ada 4. Ini nilai Q-nya sudah saya hitung dengan Excel, dan ini ada prioritasnya juga, rendah, tinggi juga. Nah untuk menentukan node yang pertama, ini kita ambil entropi yang paling kecil dari 4 atribut ini, dari waktu, paket, frekuensi, dan juga prioritas. Mana yang lebih kecil, yaitu entropi dari waktu. Jadi kita tulis yang paling atas itu adalah node waktu. Akan lihatkan untuk hasil akhirnya. Nah, di sini kita abaikan yang bawah dulu. Kita fokus di sini. Di sini akan ada waktu. Ini berdasarkan hasil yang telah dihitung sebelumnya, karena nilai entropi pada waktu itu, pada atribut waktu, memiliki nilai yang terkecil. Seperti itu. Nah selanjutnya mencari node yang kedua. Di sini kan untuk node waktu itu ada dua kemungkinan, yaitu pendek dan panjang. Maka di dalam tree-nya kita langsung tuliskan 2 cabang, yaitu pendek dan panjang. Itu. Selanjutnya node yang kedua. Nah, setelah kita menentukan node yang pertama itu mengenai waktu, selanjutnya untuk node kedua kita tinggal mengikuti. Nah, di sini kan kita nanti akan mencari data dengan waktu pendek, entropi dengan waktu pendek dan waktu panjang. Ada 2 kemudian tadi. Nah, di sini kan dengan data dengan waktu pendek
itu ada 4 data di sini. Nah, kita hitung lagi untuk atribut paket, frekuensi, prioritas. Kenapa waktu tidak diikutkan dalam perhitungan node yang kedua ini? Karena node waktu sudah diletakkan pada tree yang paling atas. Jadi yang pertama tadi. Jadi sehingga sisanya yaitu ada paket, frekuensi, dan prioritas. Di sini kita hitung lagi untuk entropi paket dari data yang ini. Nah, untuk data ini misalkan dengan data waktu pendek, ini berarti kita melihat datanya bukan dari data yang keseluruhan ini, dari data tabel yang ini, yang sudah dikelompokkan, yaitu data nomor 1, 2, 5, 11. Ini dengan data waktu pendek. Nah, kita cari untuk misalkan ini paket nih, dengan paket besar dengan gangguan, itu ada gangguan. Paket besar dan gangguan itu ada gangguan. Ada berapa data di sini? Kita hitung coba. Besar dan gangguan. Besar, gangguan. Ini 1 dan 2. Jadi ada 2 data yang memiliki paket, memiliki deskripsi atribut paket besar dan terdapat gangguan. Itu ada 2 data. Dan selanjutnya ada paket besar dan normal. Itu ada 1 ini ya. Ada 1. Satu untuk paket besar dan gangguan normal. Nah, selanjutnya kan ada paket tidak hanya besar, ada kecil nih. Maka kita lihat untuk paket yang kecil dengan gangguan. Apakah ada paket kecil dengan gangguan? Ya, ini paket kecil dengan gangguan. Paket kecil dengan gangguan ya. Ada 1 data. Dan selanjutnya paket kecil dengan gangguan normal. Nah, ini 0 karena tidak ada datanya di sini. Maka ditulis 0. Nah, selanjutnya kita hitung entropinya. Rumusnya juga sama seperti yang sebelumnya. Dengan hitung Q1 dengan rumus yang sama juga. Probabilitas dari negatif, ini kan besar nih. Untuk mencari Q-nya negatif, probabilitas dari gangguan besar gangguan log probabilitas besar gangguan negatif probabilitas besar normal dan log besar normal. Dan hasilnya seperti ini. Ini saya hitung pakai Excel, jadi ini langsung outputnya seperti ini. Rumusnya juga sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita cari ketiga atribut ini mana yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah frekuensi dengan entropi 0,50. Maka yang berhak menempati node untuk yang waktu dengan pendek adalah frekuensi dengan waktu 0, dengan entropi 0,50. Nah, kita tulis untuk yang pada tree-nya. Nah, di sini sudah ditulis ya, untuk waktu dengan pendek itu yang menempati dengan entropi yang paling kecil yaitu frekuensi. Lalu kita hitung yang kedua, waktu dengan panjang. Nah, ini juga udah saya hitung. Data dengan waktu panjang terdapat 8 data di sini. Nah, kita hitung lagi untuk atribut paket, atribut frekuensi, dan juga prioritas. Kita cari mana yang nilai entropinya paling sedikit. Nah, di sini paket
memiliki nilai entropi yang paling sedikit, paling kecil, yaitu 0,28, yang lainnya 0,84, 0,6. Maka node paket ini diletakkan pada waktu dengan waktu panjang. Nah, ini untuk paket karena memiliki node yang paling kecil. Memiliki entropi yang paling kecil. Selanjutnya untuk menentukan node yang selanjutnya, yang ketiga, ini data dengan frekuensi sedang. Ya, ini kenapa kita memilih data dengan frekuensi sedang? Karena kita lihat pada node sebelumnya. Nah, di sini di node sebelumnya, karena frekuensi tadi pada waktu pendek, maka kita lihat di sini dapat kita lihat untuk frekuensi, ya, tabel frekuensi ini ya. Ini pada frekuensi rendah itu hanya ada satu data dengan hasil gangguan. Maka otomatis ketika ada waktu pendek dan frekuensi rendah, maka hasilnya akan menjadi gangguan karena tidak ada kemungkinan gangguannya itu tidak ada atau normal seperti itu. Jadi ini ketika ada waktu pendek seperti pada ini ya, waktu pendek dan frekuensi itu rendah, itu otomatis gangguan karena pada perhitungan ini tidak ada kemungkinan pada gangguan normal dengan frekuensi rendah. Begitupun pada frekuensi yang tinggi, di sini tidak ada kemungkinan gangguan yang normal, atau tidak ada gangguan di sini. Maka di sini pada trinya otomatis ketika waktu pendek frekuensi tinggi menjadi hasilnya gangguan. Seperti itu. Maka node selanjutnya pada frekuensi yaitu menghitung hanya satu, frekuensi sedang. Karena kedua frekuensi rendah dan tinggi sudah ada kesimpulannya yaitu gangguan. Maka kita hitung untuk data dengan frekuensi rendah. Nah, di sini kenapa kita hanya menghitung nilai paket dan juga prioritas? Karena node frekuensi dan node waktu sudah diletakkan pada tree. Maka yang belum diletakkan yaitu hanya paket dan prioritas di sini. Nah, kita hitung dari kebetulan pada data frekuensi dengan frekuensi sedang hanya ada dua data, maka kita hitung paketnya. Nah, di sini untuk besar gangguan, entropinya, besar gangguan, probabilitasnya setengah, besar normal setengah. Nah, ini untuk nilai Q-nya, Q1, Q2, paket besar, paket kecil itu 1 dan 0, sehingga nilai entropi dari paket ini 1, dan sedangkan nilai entropi pada prioritas ini adalah 0. Ya, yang mungkin nanti dijadikan node itu adalah atribut prioritas pada frekuensi sedang. Nah, di sini pada frekuensi sedang, karena nilai prioritas tadi memiliki entropi yang kecil yaitu 0 dibandingkan dengan
entropi paket yang nilainya 1, maka atribut prioritas berhak di bawah frekuensi sedang sini. Nah, untuk kesimpulan normal dan gangguan ini bisa dilihat pada tabel ini lagi. Nah, di sini di prioritas, ketika prioritasnya rendah itu otomatis gangguan, dan ketika prioritasnya tinggi itu normal atau tidak ada gangguan, karena di sini tidak ada kemungkinan prioritas rendah itu terdapat atau itu normal. Tidak ada kemungkinan prioritas rendah itu normal, dan tidak ada kemungkinan prioritas tinggi itu gangguan. Di sini 00. Maka pada kesimpulan not gangguan di bawah not frekuensi sedang itu ketika tinggi normal, ketika rendah gangguan, sesuai dengan tabel ini. Ketika tinggi normal, ketika rendah gangguan, seperti itu. Selanjutnya ini menghitung not yang keempat, data dengan paket kecil. Kenapa kita hanya menghitung data dengan paket kecil saja? Kita dilihat pada perhitungan entropi yang sebelumnya, yaitu dengan data dengan waktu panjang paket. Nah, di sini kenapa kita hanya melihat data dengan paket kecil? Karena pada paket besar ini sudah dapat diambil kesimpulan bahwa ketika paket besar, maka otomatis gangguannya tidak ada gangguan, karena terdapat 3 data ini, dan tidak ada kemungkinan paket besar terdapat gangguan. Nah, datanya 0, maka otomatis ketika ada paket dengan besar di bawah waktu pendek, di bawah paket kecil, maka otomatis kesimpulannya yaitu normal. Maka yang dihitung, karena ini ada 2 kemungkinan, ini perlu dihitung untuk nilai entropinya paket kecil. Maka pada not keempat kita menentukan untuk data dengan paket kecil dihitung untuk nilai entropinya. Nah, di sini kenapa yang dihitung hanya frekuensi dan prioritas? Karena pada urutan tree-nya, yang pertama itu ada waktu, selanjutnya ada paket. Ini pada waktu panjang ya, ini kan ke sini ada paket. Nah, kedua not ini sudah dipakai, maka tinggal ada 2 kemungkinan yang menempati not di bawahnya, yaitu mengenai prioritas dan frekuensi. Maka di sini yang kita hitung hanya frekuensi dan prioritas ini. Nah, hitungnya sama seperti yang rumus yang sebelumnya. Nah, diambil dari data ini, tabel ini dengan paket kecil, dan not yang menempati di bawah tree untuk paket kecil yaitu prioritas, karena memiliki nilai entropi yang kecil juga, yang paling kecil, lebih kecil dari frekuensi. Maka di sini kita tulis untuk prioritas karena paket kecil, prioritas. Nah, prioritas di sini. Nah, selanjutnya setelah prioritas kan masih ada ini not frekuensi. Di sini nggak perlu dihitung mengenai entropi frekuensi, karena sudah pasti di bawah sini adalah frekuensi. Namun perlu kita lihat pada prioritas ini. Di sini ada
kemungkinan sebenarnya. Di sini ada dua kemungkinan ketika prioritas itu rendah pada paket kecil. Pada waktu panjang paket kecil itu ketika prioritas rendah ada dua kemungkinan. Maka otomatis karena yang tersisa adalah frekuensi, maka akan dilihat nilai pada probabilitas frekuensinya. Nah, kita fokuskan pada tinggi dulu. Ketika waktu panjang paket kecil prioritas ketika tinggi, ini tidak ada kemungkinan paket yang normal. Artinya di sini kan datanya, berarti kan tidak ada kemungkinan. Maka otomatis ketika waktu panjang paket kecil prioritas tinggi, maka akan terjadi gangguan. Nah, di sini. Nah, untuk yang paket rendah ini dilihat dari node frekuensi, dari atribut frekuensinya. Atribut frekuensi. Nah, di sini seharusnya menghitung untuk atribut frekuensi juga ya. Untuk menentukan ketika paket sedang itu apakah normal atau tinggi juga sebenarnya sama. Untuk menghitungnya ini juga dilihat dari probabilitasnya juga. Seperti itu. Ya, mungkin kurang lebihnya cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai decision tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.